Babu tahrimil mururi baina yadayil musalli. An Abi Juhaimin Abdullah bin al-Harithi bin Simmah al-Ansari radhiyallahu anhu qala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ya'lamu lamun weruh sapa almaru wong kang melaku baina yadayil musalli ing dalem ngarepe wong kang salat, mada ing apa alaihi iku ing atase almaru lakana moko yaktine ana apa ayyakifa yen toleren sapa almar arba'ina ing dalem 40 iku khairan luwe bagus lahu kaduwe almaru min ayyamurra tinimbang saking yen to lewat baina yadaihi ing dalem ngarepe wong kang salat. Kala dawuh sinten ar-rawi, rawi hadis niki namine Abu Nadhr Maula Umar bin Abdullah bin Ka'ab. La adri ora weruh sapa ingsun kala dawuh sinten Kanjeng Nabi arba'ina ing lafat arba'ina yauman ing lafat arba'ina yauman au arba'ina syahran au arba'ina sanatan, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an wa illam yajid falyansub asan fa illam yakun falyakhutta khattan thumma la yadurruhu man marra baina yadayhi. Afwan baby ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kula badhe nerangaken hadis ingkang nembih kula waos. Niki judule Babu tahrimil murur baina yadayil musalli. Kanjeng Nabi ngaromaken lek wonten tiyang nalika salat dilewati teng ngarepe. Nanti sing dimaksud lewat niku sing kados pundi, batasnya sampai di mana, dosanya itu apa? Perhatikan nggih, niki kula beber sajadah. Di dalam hadis disebutaken lau ya'lamul maru, andaikan orang yang lewat niku tahu semerep tiang sing lewat tengarepe tiang salat niku weruh tentang dosa yang akan ditanggung oleh orang yang lewat, maka niscaya kata Nabi Muhammad berhentinya orang itu selama 40
40 apa? Ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 tahun. Itu lebih baik dari Anda berhenti tinimbang lewati tiang ingkang sholat. Pun kula jabaraken. Di dalam syarah hadis niki diterangaken bahwa kita niki disunataken setiap badhe nglampahi sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah, niki ndamel namine sutroh. Sutroh niku pembatas. Kalau dulu di zaman Rasulullah belum ada sajadah, belum ada karpet, maka kata Nabi di dalam hadis tadi disebutaken, idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi syai'an. Panjenengan lek badhe salat, jadikan di hadapan panjenengan satu tanda. Apa tandanya? Yang pertama, fa illam yajid falyunsab ason. Cari kayu, golek teken, dincepaken tengah jinge jenengan sebagai tanda batas Anda melakukan ibadah sholat. Zaman dulu nggih. Lek mboten wonten asom, tidak ada kayu, ndak ana teken. Dirose Kanjeng Nabi fal yahutto khotton. Panjenengan bisa menggunakan kapur utawa tetenger dengan digaris. Sret digaris. Setelah digaris, sak cukupe sampeyan salat, Anda masuk di dalamnya. Oleh Imam Syafi'i, garis ini dikiaskan dengan bastus sajadah. Beber sajadah niki termasuk menjadi sutrohnya orang yang sholat. Artinya nopo? Jenengan nek apene sholat kudu ono tandani. Kalau sudah ada tanda wonten sajadah sudah ditancapkan tengah jinge jenengan teken utawa tengah jinge jenengan pun digaris, kemudian ada orang yang lewat, Anda tidak berdosa. Anda tidak berdosa. Tapi lek teng mriki wau panjenengan niki tidak bikin sutroh, tidak anok tengeri, kok dilewati kali tiang, sampean ojo nyalah no sing lewati. Berarti Anda juga dosa, orang yang lewat juga dosa. Kenapa? Sembayangi gak ono tondo. Lanjut panjenengan maju. Apa nih? Saya baca dulu. Sini ya. Apa nih ya? Bun, sampai ngatek. Sedekap. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Lau ya'lamul maru, andekan orang yang lewat ini tahu tentang dosa yang akan ditanggung oleh orang yang melewati sholat tiang niki wau, maka niscaya orang itu lebih baik berhenti. Umpamane sampeyan mandek teng mriki ngenteni marine tiang sholat, suwine pinten? 40 bulan utawa 40 tahun. Keju napa mboten, Mbak? Bu, keju napa mboten ngadeg 40 tahun. Anda berhenti 40 tahun, 40 bulan, itu kata Nabi Muhammad lebih baik daripada Anda lewat tengah jengit ya ingkang sholat. Artinya apa? Dosane wong sing lewati tiang sholat niki wau
itu lebih besar daripada Anda berdiam diri selama 40 tahun. Nah, karena orang yang sholat ini sudah pakai sajadah, wis pakai tenger, maka kata Nabi Muhammad, lek sampeyan iki sembayangi wis ana tandane, disunnahkan ayat fa'al maro, panjenengan disunnahaken untuk menolak daripada orang yang lewat. Tujuannya apa? Tujuannya tiang sholat nolak nok nggone wong sing lewat tengar wis dikei sajadah kok dilewati. Niki disunataken. Orang yang sholat ini disunahkan untuk menolak, cegahan. Ojo sampai wong lewati tengarepe jenengan. Lah oleh nyegah niku ada kaifiyah 4. Ya, nah, dalam kitab Madzhabul Arba'ah carane nyegah niki ada 4 perkara. Diambilkan bil akhaffi ma'al akhaf. Ambilkan cara yang paling ringan. Apa? Yang pertama bil isyarati ma'ainaihi. Anda bisa isyarah dengan mripate jenengan. Umpama nggih, terus niki wau salat teng mriki. Ada orang mau lewat teng jenengan, sampean bisa isyarat dengan mripate jenengan. Ndeliki. Palingkan sudah, kepala sampean palingkan. Ini tidak batal. Ini cara bi'akhafil apa? Bi'akhaf. Bi'akhaf itu dengan cara yang ringan mungkin, seringan mungkin. Sampai pendeli. Ini menandakan apa? Karena orang yang sholat ini mau menyelamatkan temannya biar tidak mendapatkan dosa. 1. Dipentelengi gak makan, Pak. Ya apa? Sing nomor kali urutannya birroksi. Anda bisa menggelengkan kepala. Ya? Kepalanya kita gelengkan. Keneno. Dipendeli gak makan loh. Ngeten. Yang kedua tidak bisa diatasi, dipendeli gak makan, gedek-gedek mboten makan. Sing nomor 3 yang ada di dalam kitab fikih, Anda fal yadfa biyadika, tolaken karo tangan sampeyan lewat tengar wis dikai sajadah jek dilewati, tolaken karo tangan, maju sikil sitok plek ngoten. Dikatakan kembalikan lagi. Lho wis ditolak ngono jek mlaku wae engko bar salat uber. Nggih. Bar salat uber. Paham ya? Ini dalam rangka untuk menyelamatkan orang yang melewati sholat ini agar tidak terjerumus di dalam dosa yang besar. Paham? Nah, orang yang disunahkan nolak tenggone tiang sing mlaku tengarepe tiang sholat niki dengan catatan yang sholat ini sudah ada sutrohnya, wis ono tengeri. Tapi lek gak ono tengeri, Anda tidak berkewajiban, Anda tidak disunahkan untuk menolak. Lek ora ono tengeri, ojo macam-macam mendelik sampean, dipendelik ini sampean. Nah lek wis ono tengeri, ini yang disunahkan untuk menolak dengan 3 perkara. Yang keempat bagi seorang perempuan, wa yajuzu lil mar'ati ayyat fa'a bitashfiq ma'ayadaiha jami'a. Jadi wong wedok niku lek ana kancane lewat wis dikeki sajadah lewat tengarepe, panjenengan oleh keplok koyok keploke dikatakan boleh. Senajan keplok ini mboten ngeten. Tidak seperti orang yang mengingatkan orang yang keliru. Oleh biadaihi dengan kedua tangannya jami'ah. Jami'ah berarti kabeh keplokne oleh. Tapi juga dolanan. Gak oleh. Waktu tepuk pramuka jenenge. Wis ngene tok wis. Berarti tandane
sampeyan ndak oleh lewat tengah jengi tiyang kang sholat. Paham? Paham napa dereng, Bu? Nggih? Pun. Terima kasih. Ustaz, jarak tanggal sekedap nih. Betul. Dereng. Gimana? Paham nggih? Saya lanjutkan. Fa idza shalla fi masjidin kabirin au sokhra'a. Sakniki wonten tiyang salat di masjid yang kabir wasiatin, masjidil luas ombo. Utawa sampean sembayang mek nggone lapangan nggih. Bersajadah ning lapangan utawa gak ono sajadah mek gur karpet ngenten sembayang. Itu batas yang tidak boleh dilewati, mulai batasnya orang itu dari tempat berdiri sampai kepada tempatnya dia sujud. Paham ya? Boleh anaknya lewat tengah repi ya no Pak, sepak naik wes. Betul apa-apa, lari cilik udah berarti sepak. Anak lewat tengah arep wis gak apa-apa arek cilik ora ngerti. Gede-gede ngeten iki carane ngoten niku. Jare Kanjeng Nabi dikengken nolak. Dengan syarat orang yang berhak menolak itu kalau sudah ada sutrohnya. Lek gak ono sutrohe, nggih, Anda tidak berkewajiban untuk menolak. Gak ono tengere bayang. Terus nomor 3, jangan Anda sholat di tempat-tempat yang bukan untuk tempatnya sholat. Contoh, tiang tenggone Mekah niku, Ka'bah niku lek panggonane tiang tawaf. Kok usume wong tawaf sampean sembahyang niku lho. Wah kena dilangkah-langkahi karo wong akeh. Dosa napa mboten sing langkahi? Dosa napa mboten? Tidak dosa. Karena apa? Itu bukan tempatnya untuk digunakan sholat. Digunakan toh? Tidak duduk tempatnya, kok sampai dilangkai sing koyok ngoten niku, maka tidak berdosa. Karena itu tempat khusus untuk digunakan untuk tawaf. Ini pengertian hadis yang saya sampaikan niku wong ngoten niku. Jadi kalau kita sudah membuat sutroh, wis ono sajadah, wis ono tetengere, lek panjenengan nglampahi salat, andekan sampeyan wonten tiang sing lewat tengar panjenengan, Anda tidak berdosa. Maka teng mriku dipun sebutaken summa la yadurruhu man marra baina yadayhi. Maksudnya napa? Aila yang kusu min sawabi sholatihi mururu syai'in amamahu. Jadi sampeyan lek kapan wis ada sutrohnya tadi, layang kusumin sawabi sholati, maka tidak akan berkurang pahalanya orang yang sudah bikin sutroh kok umpama ono wong lewat tengah jam. Makanya digunakan karpet niku termasuk ambal-ambal yang ada di masjid itu juga dianggap sebagai sutroh. Itu kata Imam Syafi'i dikiaskan dengan bastus sajadah. Bastus sajadah itu podo karo beber karpet, sajadah itu sutrohnya. Makanya Anda tidak boleh lewat di depannya. Nanti saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ini kasih pembahasan dulu. Boleh? Lanjutakan sampai 4 masalah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Babu karohati syuru'il ma'mumi fi nafilatin ba'da syuru'il mu'adzini fi iqamatis sholah sawa'un kanat an-nafilatu sunnata tilkas sholati au ghairaha. Kibab dilarang kulon jenengan sedaya nglakoni sembayang sunnah, baik itu sunnahnya itu berkaitan dengan sholat
itu atau sunnah-sunnah yang lain, dilarang untuk melakukan sholat sunnah ketika ada orang yang melakukan iqomat. Wis qomat sampeyan tandang ngelakoni sembahyang sunnah. Contohnya begini, monggo ya. Oke, contoh dulu. Contohnya kadang-kadang yang boten semerep. Anda takbir, sholat sunat umpamanya takbir, Allahu Akbar, takbir. Oke, sudah sendakep, oke. Ini mungkin sudah terus sampai rukuk. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Anda pun rukuk. Jangan diteruskan. Mantap rukuk, sami alhamdulillah, buyar sudah. Melok sembahyang fardu. Paham ya? Paham? Jadi ketika Anda melakukan sholat sunnah, kok mari ngoten qomat, dengan syarat belum dapat 2 rakaat. Kalau 2 rakaat dalam madhab Syafi'iyah itu lek sampean memang tidak khawatir untuk ketinggalan sholat berjamaah, bisa Anda teruskan. Tapi lek sampean khawatir, Anda putuskan. Oke? Diputusno artinya sholat sunnahnya dibubarkan, langsung muber. Karena apa? Orang yang melakukan sholat fardu itu lebih utama dibanding dengan dia melakukan sholat sunnah. Paham ya? Jadi pas mari takbir Allahu Akbar, rukuk dadak qomat, Allahu Akbar, langsung sami Allahu hamidah, langsung jalan sudah. Oke, jalan melok sholat berjamaah. Paham ya? Kemudian hadis Kanjeng Nabi ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubata, rawahu Muslim. Idza uqimatis sholah, lek pun diiqomati sholat niku, fala sholata, tidak ada sholat apapun illal maktubah, kecuali sholat fardu. Pas tengah-tengah ngelakoni sembahyang sunat qomat, udah tinggalkan. Ya, niki sudah ada pahala, meskipun Anda putuskan sudah ada pahala, karena sudah punya azam, punya niatan untuk melakukan sholat, pahala. Terus nguber tenggone sholat berjamaah. Yang nomor 3, Bismillahirrahmanirrahim. Babu tahrimi raf'il ma'mum ra'sahu minar rukub. Jadi diharamaken seorang makmum niki ngangkat sirahe ketika waktu rukuk ataupun ketika waktu sujud, sebelum imamnya itu mengangkat sirah, sampeyan kok kondisi datang mriki dipun sebutaken amma taqaddumul ma'mumi birruknil qawli ghairit takbirati wassalami fala yahrumu. Tiyang niku ndisiki imam niku jane niku haram. Niki wonten sampeyan oleh ndisiki imame tapi di dalam masalah rukun kauli. Rukun kauli niki maknane rukun kang bangsa ucapan. Anda baca Fatihah, Anda baca tasyahud, baik awal maupun tasyahud akhir, niku jenenge rukun kauli karena diucapkan.
Rukun fi'li pekerjaan, rukuk. Imame gurung rukuk dhisik haram. Imame gurung iktidal dhisik haram. Kan kata kadang-kadang tiang ngeten iki, nyun sewu. Nyun sewu. Nggih. Bono gondak teng mriki. Mamane rukuk. Allahu Akbar. Dengenge. Balik nek ngeten. Ana ta wonten iki? Guru balik mana? Awas sampean, nggih. Diancam karo hadise Kanjeng Nabi niki nggih. Niki kebiasaan yang sering kita lakukan. Sujud nggih ngoten sujud. Nggih guru balik mana sujud mana? Kalau Anda kembali lagi selain madhab Syafi'iyah semuanya ngukumi batal. Le Imam Syafi'i jik makruh no, tapi makruh sing banget makruh. Wong sing koyok ngeten iki sah jamaah tapi nilainya ndak ada. Selain itu ulama madhab niku hukumnya haram, batal hukumnya. Jadi sampean wis ndengenge ngeten iki ojo mbok balekno maneh. Wis kadung ngeten Pak ya napa? Wis sampean ngatik ngene. Ojo dibalekno maneh. Kita ikut Imam Syafi'i ya. Imam Syafi'i tidak batal, cuma pahalanya jamaah tidak ada. Jadi dipun sebutaken kalau yang didahului itu adalah rukun kauli selain takbiratul ihram dan salam tidak batal. Contohnya kula salat Allahu Akbar, saya belum baca Fatihah, Anda sudah lunas Fatihah. Batal atau mboten, Bu? Mboten batal. Karena apa? Yang didahului ini adalah rukun kauli. Qul tahiyyat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Anda sudah fil alamina innaka hamidum majid. Batal apa betul? Tidak batal. Kalau rukun kauli itu rukun sing bangsa ucapan didisiki. Kadang-kadang terawih, imame patas. Sementara makmume kayak cikar alon nggih. Sampean salib oleh dalam bacaan. Wis tak maca sik timbangane aku gak kumanan maca Fatihah tak salib gak apa-apa. Nyalib niki oleh lek rukun kauli. Selain takbiratul ihram dengan salam. Lek takbiratul ihram Anda mendahului tidak boleh. Imami gurung takbir sampean ndakep dhisik. Ora oleh. Batal, lek jamaah batal, gak sah. Salam nggih ngoten. Imame gurung mari salam sampean wis rampung dhisik. Assalamualaikum. Assalamualaikum sampean wis entuk loro. Gak boleh. Jadi lek salam niku kudu ngenteni lek wis rambungi imam salam. Jadi assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum baru Anda salam. Nggih. Lek kok disiki salam batal sholatnya meskipun itu berupa rukun kauli. Nah, Nabi Muhammad mengisyaratkan seperti ini. Ini ada dua kalimat yang kita harus tahu. Apa kata Rasulullah? Ama yakhsha tanpa ada tasdid ya. Biasanya kalimat niku lek bi ziyadati tad'if itu akan bertambah maknanya. Fa'ala iku artinya gawe, tapi lek fa'ala itu tidak sama. Dalam ilmu syarah niku ana napa tasrifan niku fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan tif'alan mufa'alan mufa'ilun mufa'alun fa'illa tufa'il mufa'alun mufa'alun karrara yukarriru takriran takriratan tikraran tikraran mukarraran. Jadi biziyadati tad'if itu akan ada maknanya sendiri. Kalimat sing ditambahi tasdid kali boten itu maknanya tidak sama.
Makanya Kanjeng Nabi menggunakan ama yakhsha. Adakah kalian tidak takut? Ama yakhsha ahadukum. Adakah kalian wahai para sahabat tidak takut? Apa? Idza rafa'a ra'sahu qoblal imam, lek sampean salat imami guru ngangkat sirah, Anda wis disiki ngangkat sirah. Jadi Kanjeng Nabi, ayyaj'alallahu ra'sahu ra'sa himarin. Yang pertama kalimatnya. Maka Allah akan jadikan sirai jenengan dijadikan sirah himar. Sehingga pingkali ayyaj'alallahu suratahu surata himarin. Kalimatnya bersama. Para ahli hadis niku nyebutaken sing pertama ayyaj'alallah ra'sahu ra'sa himarin. Ini sebenarnya ngeten. Sing pertama niku adalah huwa kinayatun antasirihi bali dan la yafhamu kal khimar. Jadi wong sing tukang disiki sembayang salat itu, kata Nabi Muhammad, yang pertama sirai didadekno sirah khimar itu merupakan kinayah. Kinayah itu dalam bahasa Indonesia artinya apa? Sindiran. Sindirane Kanjeng Nabi, tasirihi bali dan la yafhamu kal khimar. Bahwa orang yang sholat sing tukang disiki imam itu jane lek cara bahasane gampang wong goblok ngoten mau nggih. Balidan itu goblok. Wong sing bebel goblok. Sing ora paham koyok dene jaran. Dadi akeh jaran sholat iki ngeten iki. Sembayang tukang disiki iku jane niku jare Kanjeng Nabi jaran ngoten mau. Cara kasar-kasarane kan ngoten. Jane niku jaran jare Kanjeng Nabi. Sing pertama ngoten. Cuma Kanjeng Nabi mboten mentolo ngomong ngoten niku. Jane niku jaran. Sing nomor kali ada kalimat ayyaj'alallah suratahu surata himarin. Dijadikan oleh Allah bentuknya orang itu sebagai bentuk himar. Itu bimaknal hakiki. Memang betul. Nanti ketika manusia dibangkitkan oleh Allah saking alam kubur, lek sakujur awake dadi jaran, iki wong biyen sing tukang sembayang, tukang disiki si imam. Kok tadi jaran, wah biyen tukang disiki, oh pantes iki. Nanti yang kedua itu bimakna hakikah. Jadi yang pertama makna kinayah, yang kedua makna hakikah dalam syarah hadis niki. Pun nggih. Yang terakhir ini, Afan be agak baca sedikit. Masalah kurban dan ini penting. Benjing insyaallah sampun siap tarwiyah nggih. Tasik rewang Bu. Oh boten alhamdulillah. Saya baca di dalam Sahih Muslim syarahnya Al-Minhaj juz 13 Babul Adhahi halaman 122 urutan hadis yang nomor 1977. Hadatsana Ibnu Abi Umar Al-Maki, hadatsana Sufyan an Abdurrahman bin Humaydi bin Abdurrahman bin Auf sami'a Sa'id bin al-Musayyab yuhaddisu an Ummi Salamata anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhalatil ashru wa arada ahadukum ayyudakhiya fala yamassa min sya'rihi wa basarihi syai'an. Para hadirin yang saya hormati, diceritakan dari seorang sahabat Nabi namanya Sa'id bin Musayyab. Beliau langsung yuhaddisu an Ummi Salamah. Beliau langsung menerima hadis niki dari garwane Kanjeng Nabi namine Ummu Salamah. Ummu Salamah mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Kanjeng Nabi mengatakan idza dakhalatil asyru, ketika sudah nyampe Asru Dzulhijjah, mulai tanggal 1 ini tanggal 8 nggih.
kalau sudah datang Asrul Hijjah, mulai tanggal 1 sampai tanggal 10, wa arada ahadukum ayyudhiyah, sampeyan pun gadah angen-angen, wis gadah tujuan kepingin kurban, bahkan hewannya sudah dibeli. Ngopo beli ini sampeyan pas tanggal 1, apa belinya sampeyan pas tanggal 2, apa belinya pas tanggal 4, apa tanggal 5, pokoknya masih dalam Asrul Hijjah. Orang yang membeli kurban ini ketika memasuki Asrul Hijjah, Nabi mengatakan fala yamussa min sya'rihi wa basarihi syai'an. Kata yamussa niku bukan didemek mboten. Dadi wong sing tuku kurban niki gak oleh nggih motong rambute, awas yang dipotong rambut nggih. Wis rambut apa ae. Nggih. Sampean gak oleh motong rambut. Lek jebol untu oleh. Sing gak oleh rambutnya yang nempel tenggone jenengan mulai ujung ndukur sampai ujung ngisor sampai goleki. Bahkan ketiak, ngisore ketiak, pokoknya sing ono rambute gak oleh diilahi. Nggih, gak oleh diilahi. Lan kukune gak oleh diketoki. Jadi sampean gak oleh potong kuku mulai Anda beli binatang kurban itu sampai tumekan dinone binatang kurban itu disembelih. Paham nggih? Lho nopo Pak kok gak oleh? Lah mriki kan tanglet sampean. Nggih. Napa hikmahe? Wal hikmatu fin nahyi ayyabqa kamilal ajza'i liya'taqo min mayyamussa min sya'rihi wa basyarihi min liya'taqo minan nari wa qila at-tashbihu bil muharram. Tujuane dari Kanjeng Nabi, pada saat Anda membeli binatang kurban untuk dijadikan kurban, opo tukune sampean blelek, tukune sampean pas tanggal 5, mulai tanggal 5 sampai binatang disembelih ini, Anda ndak boleh nyukur rambut, Anda ndak boleh motong kuku. Oke? Lek tukune mulai tanggal 1, berarti mulai tanggal 1 Anda tidak boleh memotong rambut sampean, tidak boleh memotong kuku sampean. Tujuane untuk apa kok dilarang ngoten niku wau? Ayyabqa kamilal ajza, agar anggotane sampeyan itu di Asrul Dzulhijjah ini tidak ada sing kalong cek ni utuh, diibarataken koyok dene wong ihram. Orang itu kalau sudah pakaian ihram kan dilarang ketok-ketok kuku, dilarang ngetok rambut. Kalau sudah pakaian ihram, maka Allah akan memberikan ampunan, kebebasan orang itu dari api neraka, dari sekujur tubuhnya di ujung rambutnya sampai ujung kakinya dimerdekakan oleh Allah. Niki karepe Kanjeng Nabi, karena sampeyan niki tidak melaksanakan haji adat mriki, maka panjenengan ketika badhe kurban, sing badhe kurban niki nggih, pokoke lek wis masuk Asrul Dzulhijjah, Anda tidak boleh memotong yang nempel bulu-bulu apa rambut-rambut sing nempel tenggone jenengan. Niki ada peristiwa ngeten, diceritakan ngeten. Ada peristiwa ngeten. Hadatsana Hasan bin Ali Al-Khulwani, hadatsana Abi Usamah, hadatsani Muhammad bin Umar, hadatsana Umar bin Muslim bin Ammar Al-Laisi. Qala kunna fil hammami qubailal adha fa'atalla fihi nasun faqala ba'du ahlil hammam inna Sa'id ibn al-Musayyabi yukrahu hada aw yanha anhu falaqitu Sa'id ibn al-Musayyab fadakartu dhalika lahu faqala ya ibna akhi
hada hadisun qad nusiya wa turika. Hadasani Ummu Salamata zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Niki dipun dawaken ngeten. Diceritakaken saking sahabat Ammar Al-Laisi. Kunna fil hamami qoblal adha fa'atalla fi nasud. Di dulu para sahabat-sahabat niki sakderenge salat riyatin Idul Adha niki padha adus teng hamam. Teng mriki teng jeding umum. Nggih. Padha adus. Nah, pada saat aduse para sahabat niki wau fa'atolla fihi nasud. Atolla niku maknane bukan memanjangkan. Napa maknane atolla fa maknahu azilu syakrul anati bin nurati. Rodok ngedeni. Jadi sahabat-sahabat niku pada saat itu ngresiki ulu ngisori udel niku lho. Nggih. Napa, Bu? Rambut ngisori udel niku diresiki kalih para sahabat, bahkan ana sing sampai dicukur kabeh. Napa? Godhek-godheke dicukur, brengose dicukur. Ya mari adus bareng-bareng kan ketok. Nggih. Icake mari dicukur kan ketok. Akhirnya napa? Jadi sahabat niku wau diomongi faqala ba'du ahlil hammam, orang-orang yang ada di pemandian niku wau padha ngomong inna Sa'id ibn al-Musayyab yukrahu hada au yanha anhu au niku au ditahyir ya. Sa'id Musayyab mah iki gak oleh sampean iki wis asrul hijjah kok padha cukur-cukur ngeten iki. Dan sahabat itu pada saat itu mereka ini mau korban. Jadi lek sampean mboten korban oleh nyukur nggih. Sampean segak melok korban, ndak korban nyukur rambut pas Asrul Hijjah boleh. Mulai tanggal 1 cukur-cukur ngetok-ngetok kuku oleh. Niki sing gak diolehi lek kapan sing melaksanakan korban. Dilarang kabeh Sa'id Musayyab. Akhirnya ditemoni kabeh jenenge Ammar Al-Laisi. Wa dzakartu dzalika diceritakno tenggone napa niku Sa'id bin Musayyab. Jadi Sa'id bin Musayyab diomongi, ya benar akhi, ada hadisun qad nusiya. Iki hadis sing sering dilupakan oleh orang. Gak dikatekno. Wis diomongi, aku iki krungu langsung teko Ummu Salamah garwane Kanjeng Nabi ngomongno lek wis masuk Asrul Hijjah lek apene korban ojo sampai ngilangi rambut sing ana nang nggone awak. Akhirnya diperhatikan oleh para sahabat sehingga dilakukan sampai diperintahkan sampai saat ini. Nah niki hukumnya cuma sunnah kata Imam Syafi'i, hukumnya cuma sunnah bukan wajib. Hukumnya sunnah bukan wajib. Jadi monggo kula panjenengan sedaya perhatikan lek apene korban nggih niku sing paling bagus Anda tidak memotong daripada kuku sampean, tidak memotong napa niku rambut sampean. Kapan oleh wedhus korban? Oleh tanggal 8 dari tanggal 8 Anda tidak boleh memotong kuku sampean, tidak boleh memotong rambut sampean. Monggo pertanyaan tadi. Monggo tanglet masalah batas salat niku. Nggih. Mematen tiyang ngajeng liwat nggih. Karena enten pun sajate pun enten. Nggih. Lebih dari sajate kesininya kan setengah meter terus liwat asal mboten ngoten. Misal mboten napa-napa. Jadi tadi saya sampaikan wa idza shalla fi masjidin wasi'in nggih, masjid yang luas atau masjid yang panjang atau mungkin teng tanah lapang itu batasnya sampai dari tempat dia sujud. Lek masjid itu cilik doyikun cuma sempit sak sop mau sak pengimaman. Niku batasnya dari jidar. Jidar niku tembok. Dari tembok. Berarti Anda tidak boleh lewat lek masjid sempit. Senajan temeriku ada sajadah di depan sajadah masih ana turahan. Nah, itu tidak boleh. Kalau sempit, ya, kalau sempit. Lek panjang, batasnya seperti itu. Kayak di Masjid Asyarif kan sempit, biasanya ngepres. Nah, nggih, lek sempit itu tidak boleh.
sempit. Jadi yang dimaksud itu yang luas boleh dari batasnya dari tempat sujud. Tapi kalau masjidnya itu sempit, itu dibatasi oleh para ulama sampai dari jidarnya tembok. Iku sing masalah niku wau ngelebihi ndisi imam niku nggih. Nggih. Niku batasnya kan enten sing 3 sing aranane teng madzhab 3 niku. Oke. Jadi Seumpama 3 niku pun 3 kali niku termasuk batal utawa Oke. batal salat. dari madhab Syafi'iyah tadi saya sampaikan, hanya Imam Syafi'i yang sampai 3 kali dia berturut-turut disi, sholatnya batal. Sholatnya batal. Tapi kalau 1 kali hukumnya makruh, yang sangat makruh. Oke. Tak mendapatkan nilai berjamaah. Matur nuwun nggih. Oke, saya difaham ya. Mudah-mudahan keterangan sedikit ini dijadikan ilmu yang barokah, manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.